Buntut kasus asusila FA, Wandi didampingi kuasa hukum, mendatangi Polda Lampung. Ginda Ansori Waika selaku kuasa hukum Wandi Irawan, turut serta mendampingi, saat kliennya diminta untuk hadir di Polda Lampung bagian Subdit 5 Ditkrimsus, untuk diminta kesaksian soal berita yang telah beredar terkait tindak asusila yang melibatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung fraksi Nasdem, Selasa tanggal 5 April tahun 2022. Dalam hal ini, Ginda Ansori Waika bersama klien, mendatangi ke Polda Lampung bertujuan untuk memenuhi panggilan dari penyidik, untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian terkait perilaku FA atas ucapannya kepada awak media dan telah membuat kegaduhan. Ginda Ansori Waika berharap, kasus ini dapat ditindak dengan cepat ke tahap penyidikan karena, dalam kasus ini diduga, terdapat dua statement yang berbeda yang membuat masyarakat tidak percaya dengan wartawan karena, berita yang beredar terkait kasus ini dianggap tidak valid dan diduga adanya kepentingan-kepentingan yang lain dari pelaku, dan dalam hal ini, penyidik harus dapat mengungkapnya. Kita jadi saksi terkait dengan dugaan penyebaran berita hoax oleh Femi Gilang yang berkaitan dengan salah satu anggota DPR Provinsi Lampung. Jadi kita datang hari ini sebagai saksi memenuhi panggilan dari penyidik Krimsus. Apa harapan kita melaporkan itu? Harapan kita bahwa proses ini bisa ditingkatkan ke penyidikan karena diduga ada dua statement yang berbeda, ya, yang membuat masyarakat itu menjadi tidak percaya dengan pers karena beritanya tidak valid gitu. Dan kemudian mungkin diduga juga ada kepentingan-kepentingan lain dari pelaku, ada motif-motif lain gitu ya dalam hal ini, dan ini perlu kemudian penyidik harus bisa ungkap. Habis ini mau lari kemana? Habis kita memberikan laporan, apa nunggu apa gimana? Ya, kita dalam kaitannya proses pengungkapan ini mungkin ada hal-hal yang akan kita lakukan, mungkin berkaitan dengan mengkonfirmasi para pihak terlebih dahulu, misalkan termasuk FS nanti ya, salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung yang kemudian menjadi sosok yang bagian dari proses ini. Dari partai apa, Pak? Dari partai Nasdem ya. Nasdem ya. Ini inisial atau nama lengkapnya, Bang? Inisial FS. Ya, nanti kita akan konfirmasi karena ada hal yang kemudian janggal menurut kita, karena statement dari korban pertama itu berbeda dengan kemudian beberapa hari kemudian kan gitu. Kita juga ada hal yang membuatnya berubah, dan ini membuat klien kita menjadi terpojok gitu ya, seolah-olah memberikan berita itu, menulis berita itu tidak berdasarkan narasumber yang benar. Oke, makasih, Bang. Dalam kaitan proses kasus ini, ada hal-hal yang akan dilakukan untuk mengkonfirmasi ke pihak FS, seorang anggota DPRD, dari fraksi Nasdem karena di kasus ini terdapat dua statement yang berbeda, ungkapnya. Terkait kasus ini LBH Masa Perubahan Ali Sofyan, Januarius Eko Saka dari pengacara Infosos sebagai pelapor, turut hadir dan mendampingi Wandi Irawan, dan Ali Sofyan menambahkan bahwasanya kehadiran saudara Wandi Irawan untuk diperiksa sebagai saksi. Ia adalah saksi kunci dari kasus tindak pidana penyebaran berita hoaks dari saudara Fauzan Sibron, jadi kami turut apresiasi atas kehadiran saudara Wandi yang bersedia menghadiri permintaan penyidik untuk sebagai saksi, dan yang mana saudara Wandi telah didampingi oleh rekan pengacara Ginda Ansori Waika, ungkapnya. Mewakili kuasa hukum dari pelapor bertepatan dengan jadwal pemanggilan saksi saudara Wandi yang merupakan saksi kunci dari tindak pidana penyebaran berita hoaks oleh saudari Fadila dan Komisi Sibron ya. Jadi kami mengapresiasi kepada saudara Wandi yang bersedia menghadiri panggilan penyidik sebagai saksi, yang merupakan kami bisa katakan itu adalah saksi kunci dalam permasalahan ini atau dalam perkara ini. Dan saudara Wandi didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu rekan kami Ginda Ansori Waika. Nah, jadi kami sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada saudara Ginda yang sudah bersedia mendampingi kliennya, saksinya, yaitu saudara Wandi untuk menghadiri panggilan dari penyidik sebagai saksi dalam perkara penyebaran berita hoaks. Abang selaku kuasa hukum dari Infosos. Ya.
kami dari kuasa hukum pelapor ya dari kuasa Oke, dengan siapa bang? Januarius Akosada. Dan ini rekan saya Bang Busroni, dan ini kebetulan ada ketum dari Kosos Abang Musta. Harapan ke depan dari kasus ini bang, seperti apa bang? Ya kami berharap semoga ini segera terang-benderang ya, harapan kami ya. Kalau memang ini nanti dirasa cukup oleh penyidik untuk pemanggilan saksi, mungkin akan dilakukan tindakan lain atau pemanggilan pihak-pihak yang lain, atau mungkin terhadap terlapor atau ada pihak lain yang dianggap dibutuhkan dalam proses penyelidikan ini. Harapan kami ya pihak penyidik dapat profesional untuk melaksanakan menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan kasus ini supaya ini bisa terang-benderang dan tidak lagi membuat kegaduhan di masyarakat, khususnya kita di Bandar Lampung dan sekitarnya.